Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allahu Rabbul Alamin atas segala karunia dan nikmatnya kepada kita, sehingga pada malam ini kembali dengan taufik dari Allah kita dikumpulkan yang insyaallah ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga terkirimkan selalu kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, seluruh sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam, karya Al-Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, di mana kita masih dalam kitabul janaiz, yakni hukum-hukum seputar penyelenggaraan jenazah. Kita akan bacakan satu hadis yang diterima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahidal janazah hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratani. Qila wa mal qiratani? Qala mithlul jabalainil 'azimain wa li muslimin asgharuhuma mislu Uhudin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahidal janazah, barang siapa yang menyaksikan jenazah, hatta yusalla 'alaiha, sampai dia disolatkan, falahu qiratun, maka baginya pahala 1 qirat. Wa man syahidaha hatta tudfan, dan barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dia dikuburkan, falahu qiratani, maka dia mendapatkan pahala 2 qirat. Qila wa mal qiratani, maka ditanyakan kepada Nabi, apa yang dimaksud dengan pahala 2 qirat tersebut? Qala, maka Rasulullah bersabda, mislul jabalainil 'azimain, yaitu pahalanya seperti 2 gunung yang besar. Dalam riwayat Muslim, asgharuhuma mislu Uhudin, yang paling kecilnya besarnya seperti gunung Uhud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya pada Kitabul Janaiz, dalam bab fadlut tiba'il janaiz wa bab manintadhara hatta tudfan, bab keutamaan orang yang mengiringi jenazah, dan pada bab orang yang menunggu jenazah
dia terus menghadirinya sampai dikuburkan. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya pada Kitabul Janaiz dalam bab Fadlis Salati alal Janazah wattibaiha, bab keutamaan salat jenazah dan mengiringi jenazah. Maka hadits yang mulia ini tidak diragukan akan kesahihannya. Di dalamnya terdapat penjelasan akan pahala dan ganjaran bagi orang yang mengikuti dan terus menghadiri jenazah. Dia akan mendapatkan pahala seperti qirat, bahkan seperti 2 qirat. Ini sebagai bentuk besarnya pahala yang dia dapatkan, banyaknya pahala yang dia dapatkan. Bahkan dipermisalkan seperti gunung Uhud, yakni satu gunung yang ma'ruf di kota Madinah, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu hari menaiki gunung Uhud bersama 3 orang sahabatnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Tiba-tiba gunung Uhud itu bergoyang, bergoncang dia. Maka Rasulullah bersabda, "Uskun Uhud, tenanglah wahai gunung Uhud, falaisa 'alaika illa nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Sesungguhnya yang di atasmu ini tidak lain dan tidak bukan kecuali seorang nabi, maksudnya beliau sendiri, wasiddiq, dan seorang yang siddiq, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, dan 2 orang yang mati syahid nantinya, yaitu Umar dan Utsman radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini terkait dengan gunung Uhud. Maka di hadis yang mulia ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka memotivasi para sahabat untuk menghadiri jenazah sampai disolatkan dan sampai dikuburkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan dan sebutkan pahala seperti gunung banyaknya yang dia dapatkan. Dan kalau dia terus melakukannya, terus dia mengiringi jenazah, ya, dan dia lakukan hal tersebut ikhlas dengan mengharapkan pahala, maka dia akan mendapatkan keutamaan tersebut, pahala yang menggunung. Nah, ini para jamaah sekalian menunjukkan bahwa seorang muslim dia harus menunaikan hak muslim yang lainnya. Salah satunya adalah mensolatkan sampai menguburkannya. Makanya dalam suatu hadis kata baginda Nabi, hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa idza mata fatsba'hu. Kalau dia sudah meninggal, maka iringilah jenazahnya, hadiri jenazahnya. Ini kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan itu bagian dari haknya seorang muslim, di mana kita bisa mendoakan mereka dengan kebaikan. Di sisi lain mengingatkan kita juga akan kemana tempat kembalinya kita, iya, dan juga untuk menghibur keluarga yang ditinggal dan kemaslahatan yang lainnya, ya, yang ada manakala kita mengikuti dan mengiringi jenazah tersebut. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka inilah yang menjadi dasar dan motivasi kita untuk kita mengurusi jenazah itu. Baik mulai dari memandikannya, kemudian mengkafaninya, mensolatkannya, mengiringi jenazahnya, sampai menguburkannya. Ada pahala yang besar yang menanti seorang muslim dari hal tersebut. Dan ini sekaligus juga menunjukkan betapa mulianya seorang muslim itu. Kenapa? Karena dengan sekedar mengiringi jenazahnya kita dapat pahala. Iya. Baik sampai mensolatkannya, apalagi sampai menguburkannya.
Dan ini menunjukkan bahwa Allah telah memuliakan seorang muslim hayyan wa mayyita, baik saat dia masih hidup ataukah saat dia sudah meninggal. Orang yang meninggal dari kalangan muslim, kalau kita solati dia, meskipun muslimnya itu bukan muslim yang taat, karena Nabi tidak mengatakan muslim yang taat, tetapi jenazah siapa saja yang penting muslim. Kau hadiri jenazahnya sampai kau solatkan, atau bahkan sampai kau kuburkan, maka kau akan mendapatkan pahala yang besar ini. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan ini juga kata para ulama menunjukkan betapa luasnya karunia Allah itu. Allah memberikan pahala dan ganjaran yang besar atas suatu amalan yang ringan. Iya, amalannya ringan. Menghadiri jenazah sampai ikut mensolatkannya. Tidak berat, tapi pahalanya satu gunung. Kalau sampai dia ikut menguburkannya, pahalanya 2 gunung. Amalan ringan, tetapi pahalanya segudang. Inilah diantara ciri ya karunia Allah yang Allah limpahkan kepada umat Islam ini. Para hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan bahwasanya orang menghadiri jenazah itu ada 4 tingkatan kata beliau. Nah, dari 4 tingkatan ini kita lihat di mana dia bisa mendapatkan pahala yang disebut oleh Nabi ini, ya, yaitu sampai mendapatkan pahala seperti 2 gunung. Mana yang tidak dapat, mana yang cuma dapat 1 gunung saja. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebut ada 4 tingkatan kata beliau. Tingkatan yang pertama, orang yang menghadiri jenazah sampai selesai disolatkan. Terus setelah itu dia pulang. Tidak sampai dia ikut menguburkan. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, dia menghadiri jenazah sampai disolatkan dan sampai diletakkan dalam kuburnya. Terus ditutup dengan apa? Ya, ditutup sebelum dikubur dengan tanah, maka jenazah itu ditutup liang lahatnya. Ya, dengan kayu liang lahat atau batu ya liang lahat itu. Nah, tetapi setelah itu dia pulang, belum sempat jenazah tersebut dikuburkan dengan tanahnya. Ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga, ya, dia menyaksikan jenazah sampai selesai dikuburkan. Sampai selesai dikuburkan. Sudah selesai penguburannya, langsung dia pulang. Dan yang keempat ini yang paling sempurnanya, kata Imam Nawawi, yaitu dia menghadiri jenazah sampai selesai dikuburkan, bahkan sampai ya orang-orang pulang dari kuburannya. Yani setelah itu didoakan, ya, setelah didoakan dengan doa supaya dikokohkan, ya, setelah itu orang-orang pulang, dia pun ikut pulang. Nah, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kalau tingkatan yang keempat itu yang paling sempurnanya. Dipastikan dia dapat 2 pahala atau 2 gunung pahala itu, 2 qirat. Yang seperti 2 gunung tadi. Kalau dia menghadiri jenazah sampai selesai, ya, sampai orang-orang pulang semuanya. Selesai didoakan, ya, setelahnya pulang, itu dia dapat, dipastikan dia dapat pahala 2 qirat. Kemudian kalau sampai pada tingkatan ketiga, ya, ini tingkatan yang ketiga ini, ya, di bawah dari tingkatan yang keempat. Dia tetap mendapatkan 2 pahala tadi, 2 qirat pahala tadi. Karena dia menyaksikannya sampai selesai dikuburkan. Sampai ditimbun dengan tanah. Selesai penguburannya. Walaupun dia tidak menyaksikan sampai semua orang pulang. Nah, tapi tingkatan yang ketiga masih dia dapatkan. Adapun tingkatan yang kedua, ya, maka dia tidak mendapatkan pahala 2 qirat. Yani ketika dia menghadiri jenazah, hanya sampai jenazah tersebut ditutup liang lahatnya dengan kayu, ya, dengan batu-batu, sebagaimana yang dimaklumi. Tapi tidak sempat dia hadiri, dia langsung pulang,
ya, sebelum jenazah tersebut ditimbun dengan tanahnya. Kata Imam Nawawi, dia tidak dapat pahala 2 qirat, cuman 1 saja kalau dia ikut tadi mensolatkan. Ya. Demikian pula tingkatan yang pertama, dia hanya mengikuti jenazah sampai disolatkan, maka dia cuma dapat pahala 1 qirat. Para jamaah sekalian, ya, maka minimal kita bisa mendapatkan pahala 2 qirat itu, kata ulama, kalau kita saksikan jenazah sampai selesai dikuburkan, sampai ditimbun dengan tanah, ya, selesai penguburan, setelahnya dia mau pulang, walaupun di situ mungkin masih ada orang yang duduk, masih ada orang yang mendoakan, ya kan, dia langsung pulang, maka sudah dapat pahala 2 qirat, minimal itu. Dan paling bagus lagi kalau semua orang sudah pulang, dia pun ikut pulang. Nah, itu dipastikan, kata Imam Nawawi, dia mendapatkan pahala 2 qirat. Ini kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadits yang mulia ini membicarakan tentang hukum menguburkan jenazah. Hukum menguburkan jenazah itu, ya, kata Imam Ibnul Mundir, Imam Nawawi juga menukilkan ijma kesepakatan para ulama, hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Jikalau sebagian orang sudah mengerjakan, maka gugur kewajiban yang lainnya. Dikatakan fardu kifayah, kenapa? Karena Nabi SAW perintahkan hal tersebut. Nabi pernah memerintahkan para sahabat untuk menguburkan jenazah-jenazah yang syahid, ya, di medan perang, yaitu di perang Uhud. Nabi perintahkan hal tersebut. Iya. Juga Nabi perintahkan sahabat yang meninggal itu, kata baginda Nabi, idhabu fadfanu sahibakum. Hendaknya kalian segera menguburkan jenazah saudara kalian tersebut, kawan kalian tersebut. Nah, ini para jamaah sekalian. Maka setiap muslim yang meninggal hendaknya dikuburkan. Nah, bahkan kata para ulama, ya, kalaulah kita masalah memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensolatkan jenazah, itu hanya khusus bagi jenazah-jenazah muslim, tetapi kalau menguburkan, bukan hanya jenazah muslim yang dikuburkan, yang non-muslim pun dikuburkan. Tetap disyariatkan untuk dikuburkan. Nah, itu sebagaimana perintah Nabi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika meninggal bapaknya Abu Thalib, ya, maka Ali bin Abi Thalib mendatangi Nabi. Kemudian beliau bertanya kepada Nabi, selanjutnya Nabi berkata, idhab fawarih. Pergilah kamu kuburkan bapakmu itu. Dan dia meninggal dalam keadaan kufur, dalam keadaan tidak Islam. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, sehingga kata para ulama, wajib juga menguburkan jenazah walaupun bukan Islam. Sebagaimana disebut oleh Imam Az-Zahabi, Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitabnya Al-Muhalla. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita tahu keutamaan orang yang memandikan jenazah, keutamaan orang yang mengkafani jenazah, keutamaan orang yang mensolatkan jenazah, keutamaan orang yang mengiringi jenazah. Sekarang apa keutamaan orang yang menguburkan jenazah? Yakni ikut serta menggali, Pak. Ikut serta menggali dan menimbunnya. Ada keutamaannya itu. Ya. Apa keutamaannya? Disebut oleh Nabi dalam hadis Abu Rafi', diriwayatkan oleh Imamul Baihaqi dan Imam Al-Hakim. Haditsnya sahih, bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man hafara lahu fa ajinnahu ujriya alaihi ka ajri maskanin askanahu iyahu ila yaumil qiyamah." Barang siapa yang menggalikan jenazah, menggalikan kubur untuk jenazah, kemudian dia perbaiki, dia bagusi, dia luaskan, kata baginda Nabi, orang yang seperti ini, yang menggalikan kubur untuk jenazah, kemudian dia menimbunnya,
sampai selesai, maka diberikan pahala sama seperti pahala orang yang membuatkan rumah untuk seseorang, ya, sampai hari kiamat. Dan kelak bisa jadi dia akan mendapatkan hal yang serupa, yakni akan dibangunkan untuknya rumah di dalam surga. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan orang yang membuatkan kuburan untuk jenazah. Karena itu adalah tempat tinggalnya. Nah, maka kita membuatkan tempat tinggal untuknya. Ya. Ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ini hadits diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Imam Al-Hakim. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara menguburkan jenazah itu? Sebagaimana ada cara kita memandikan jenazah, ada caranya mengkafani jenazah, mensolatkan jenazah. Nah, ada juga caranya, sunnahnya menguburkan jenazah itu bagaimana caranya? Ya. Di sini disebutkan cara kita menguburkan jenazah. Yang pertama, para jamaah sekalian, setelah jenazah itu sampai di kuburan, para jamaah sekalian, asalnya jenazah muslim tidak dikuburkan dengan petinya. Itu bukan kebiasaan kaum muslimin. Itu kebiasaan di luar Islam yang menguburkan jenazah sama peti-petinya. Adapun muslim maka dikuburkan tanpa peti. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan ini tentunya dari perkara yang dimaklumi di kalangan kaum muslimin. Kemudian jamaah sekalian, pada saat jenazah sudah ada di kuburan dan kuburan sudah digali, maka jamaah sekalian, orang yang menggali kuburan, memang orang yang tahu, memang orang yang sudah terbiasa melakukannya. Karena orang yang tahu akan hal tersebut, dia bukan hanya sekedar menggali lubang untuk jenazah, tapi dia juga akan galikan liang lahat. Liang lahat itu liang yang menjorok ke arah kiblat di bagian depannya kuburan itu. Jadi kalau misalnya ini kuburan, Pak, misalnya ini tanah datar, kemudian dibuat lubang begini, maka liang lahat itu digali di bagian sini, Pak. Di bagian sini digali. Untuk nanti jenazah itu dimasukkan di liang lahat. Dimasukkan di liang lahat. Jadi yang menjorok ke sebelah arah depan kiblat itu. Arah depan kiblat. Nah, ini yang digali. Ini namanya lahat. Berbeda dengan syuk. Di dalam Islam ada atau dibolehkan juga menguburkan jenazah itu baik di liang lahat dan itu yang paling utama. Bisa juga di syuknya. Syuk itu artinya, Pak, ketika digali lubang ini untuk jenazah, maka kita gali bagian tengahnya, Pak. Bagian tengahnya. Bukan bagian pinggir sini, tetapi bagian tengahnya sini. Ini namanya lubang syuk namanya. Lubang syuk. Nah, jenazah muslim boleh diletakkan di liang lahat dan itu yang paling utama, boleh juga di syuk ini, yang digali bagian tengah ini. Itu diperbolehkan dua-duanya. Walaupun yang paling afdol kalau di liang lahat. Biasanya kaum muslimin dan orang-orang yang menggalikan kubur untuk jenazah, mereka sudah paham, mereka sudah tahu, mereka galikan liang lahat. Pada sebagian ada yang kami lihat juga dia menggalikan lubang syuk itu, yang bagian tengah. Mungkin karena tidak memungkinkan untuk menggali liang lahat, bisa jadi karena itu akhirnya dia galikan lubang syuk itu di bagian tengah. Nah, itu dua-duanya diperbolehkan, tetapi yang utama dia liang lahat. Karena baginda Nabi pada saat wafat beliau dikuburkan di liang lahat, Pak. Dan para sahabat pun demikian. Para sahabat pun demikian. Nah, kemudian para jamaah sekalian, selanjutnya setelah kita sudah tahu lubangnya sudah siap, lahatnya sudah ada, kemudian kayu-kayu untuk menutup liang lahat itu sudah ada,
disiapkan segala sesuatunya. Naam, maka jenazah mulailah kita masukkan di liang lahat tersebut. Nah, di sini para jamaah sekalian, tentunya ada orang-orang yang bersedia di bawah untuk nanti menyambut jenazah yang mau dimasukkan ke liang lahat tadi. Berapa orang Ustadz? Nah, tergantung. Ya, tergantung. Kalau misalnya jenazah anak kecil saja ya mungkin 1 orang sudah cukup. Tapi kalau jenazah orang dewasa mungkin 3 orang. Ya, kalau jenazahnya lebih besar lagi tubuhnya mungkin sampai 4 orang. Ya, nah, ini tidak ada ketentuan. Yang jelas ada orang-orang yang di bawah yang menyambutnya, yang menyambut jenazah tersebut. Nah, jenazah itu kata para ulama disunnahkan untuk dimasukkan Pak dari arah kaki kuburan. Dari arah kaki kuburan, ya, jenazah itu dimasukkan, yang masuk lebih dahulu adalah kepalanya. Ini yang disunnahkan. Kan sebagian orang kan, kalau misalnya Pak, ini kuburan ya, kuburan sampai di bawah sini. Biasanya jenazah itu di sini kan Pak. Nah, kemudian diambillah orang dari sini ya kan, dari dalam sini. Yang sunnah itu Pak, kalau ini kepalanya, bagian kepala, ini bagian kaki, jenazah itu dimasukkan dari arah sini Pak, dari arah kaki kuburan. Ya. Nah, kemudian kepala jenazah itu yang lebih dulu masuk, kemudian disambut oleh orang-orang di bawah. Nah, seperti itu sunnahnya. Ini kalau memungkinkan, ya. Dalam situasi yang tidak memungkinkan misalnya, karena sudah penuh area kuburan, dan kita tidak boleh menginjak kuburan, Pak. Nah, ini dari perkara yang perlu diperhatikan. Bagi orang-orang yang ziarah kubur, jangan sampai nginjak kuburan orang, Pak. Tidak boleh itu. Ya, diharamkan dalam syariat. Perhatikan kuburan-kuburan itu, ini kuburan jangan diinjak. Ya, nanti akan kita sebutkan dalil larangan akan hal tersebut. Nah, jadi kuburan itu dimasukkan dari arah kaki kuburan, sehingga kepalanya yang lebih dulu masuk. Nah, kemudian disambut oleh orang di bawah sini. Nah, setelah diterima, Pak, ya, setelah diterima oleh orang yang ada di bawah ini yang jumlahnya mungkin 3 orang, dan ingat para jamaah sekalian, ya, yang berhak untuk turun ke bawah situ, ya, adalah terutama dari keluarganya si mayit ini, orang yang meninggal ini. Itu yang paling utama. Walaupun boleh juga orang lain, ya. Tapi yang lebih utama kalau ada keluarganya, ya, maka keluarganya dulu. Ya, mungkin saudaranya, ya. Apalagi kalau misalnya jenazah yang diturunkan ini jenazah perempuan. Nah, ini lebih ditekankan lagi. Yang yang menyambut nanti di bawah itu adalah mahramnya. Mahramnya dia, mungkin suaminya atau mungkin kakaknya, bapaknya dan seterusnya dari kalangan mahramnya. Sekalipun kalau memang tidak ada, boleh-boleh saja laki-laki yang lain, ya, walaupun bukan mahramnya itu diperbolehkan. Ini mimbab afdoliyah saja. Ya, ini utamanya begitu dari kalangan mahramnya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pada saat jenazah sudah berada di pangkuan orang-orang yang di bawah tadi, yang 3 orang jumlahnya tadi, kurang lebih menyambut sudah, dialah mereka inilah yang nanti akan meletakkan di liang lahat. Caranya bagaimana? Caranya pada saat dia mau meletakkan di liang lahat, baca doa Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Dalam satu riwayat boleh juga Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Nah, kemudian diletakkan langsung di liang lahatnya. Dan ingat, jenazah itu ketika diletakkan maka dia berbaring di rusuk sebelah kanan, Pak. Bukan berbaring terlentang, tapi berbaring di rusuk sebelah kanan. Sehingga wajah dan badannya, dada dan perutnya, ya, itu menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat. Jadi dibaringkan seperti ini, Pak, jenazah itu. Ya kan? Sebagaimana yang dimaklumi bersama. Ya. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenazah itu dianjurkan agar dirapatkan ke arah kiblatnya. Dirapatkan. Jangan dibiarkan di tengah-tengah, tapi dirapatkan ke arah liang lahatnya. Itu kan liang lahat kan Pak digali, Pak. Nah, dimepetkan sampai ke depan. Dimepetkan sampai ke depan.
Nah, supaya jenazah itu tetap berdiri, ya menyamping seperti ini, maka boleh diberikan bantal-bantal. Ini biasanya dibuat tanah yang bulat-bulat itu, Pak. Kemudian dibaringkan untuk menahan jenazah ini supaya tidak nanti terjatuh, tidak nanti tertelungkup atau terlentang nantinya si jenazah tadi. Ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Seperti itu. Jadi jenazah tadi ya setelah kita letakkan di liang lahatnya, maka diatur supaya jangan sampai dia terjatuh. Ya, yakni jangan sampai dia terjatuh. Makanya diberikan penghalang-penghalang tadi berupa tanah-tanah tadi. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu jangan lupa melepaskan ikatan ikatan ya yang mengikat kafannya ya. Jadi tali kain kafannya itu dilepaskan, bagian kepala, bagian kaki dan semuanya. Terus talinya ini di mana? Ya, talinya dibiarkan aja di situ, Pak. Jangan dibawa pulang bikin jimat. Sebagian orang bikin jimat ya. Enggak boleh itu. Nah, ini tali kain kafannya itu dibiarkan saja di situ. Lepaskan saja terus dibiarkan. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai ya, ini para jamaah sekalian, dari perkara yang perlu kami ingatkan juga ya, bahwa jenazah dibiarkan seperti itu. Tidak lagi dibuka wajahnya. Ya, sebagian orang membuka wajahnya, ada yang sampai menyumpalkan tanah ke mulutnya. Itu tidak dianjurkan. Itu tidak disyariatkan. Yang disyariatkan membuka wajah itu adalah jenazah orang yang meninggal pada saat ihram, Pak. Itu yang disunnahkan. Adapun jenazah muslim yang meninggal tidak dalam keadaan ihram, maka wajahnya tidak dibuka. Mulutnya tidak disumpal dengan tanah. Tidak. Nah, ini dari perkara yang perlu kami ingatkan, karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan pada jenazah muslim kecuali yang ihram saja, yang meninggal saat ihram. Nah, memang ada khususiyahnya. Kepalanya tidak boleh ditutup, wajahnya juga tidak ditutup, Pak. Nah, yang lainnya tidak seperti itu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selesai itu, Pak, ya, baru setelahnya ditutup dengan apa? Dengan kayu-kayu penutup tadi. Ya, sebenarnya yang paling utama itu, Pak, yang terbuat dari batu. Yang memang batu-batu khusus. Kami dahulu waktu di Yaman, ya, yang kami lihat itu orang-orang yang dikuburkan itu, Pak, untuk menutup liang lahatnya itu, Pak, batu-batu, Pak. Yang memang batu-batu yang sudah tercetak ya, yang untuk menutup itu. Itu sebenarnya yang lebih utama. Di zaman Nabi SAW seperti itu dulu. Nah, ya walaupun sebagian ulama, ya apalagi kebiasaan kita di zaman sekarang, ya kebanyakan itu kan pakai papan, Pak. Ya kan, pakai papan itu. Nah, sebagian ulama ya ada yang membolehkan hal tersebut, walaupun yang paling utama kalau terbuat dari batu juga. Baik. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Selesai ditutup liang lahatnya, barulah mulai tanah timbunan tadi tanah kuburan tadi yang tadi digali ya kan, dituangkan di kuburannya sampai selesai. Ini para jamaah sekalian. Dan ingat, jangan mengambil tanah yang lain. Ya, jangan ngambil tanah yang lain. Cukup tanah yang sudah digali ya untuk jenazah itu tadi, untuk kuburan jenazah itu tadi. Nah, cukup itu saja. Jangan ambil tanah yang lain. Ya, sebagian orang ngambil tanah yang lain, Pak. Ya, ini enggak. Ya, tetapi cukup tanah yang tadi digali tadi. Nah, maka digali, kemudian boleh bagi sebagian orang-orang yang tadi berada di bawah ya untuk untuk merapatkan itu tanah, diinjak-injak, Pak. Diinjak-injak supaya rapat itu tanah itu. Nah, sebagaimanalah yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sampai pada ukuran tertentu, boleh kita meletakkan tanda, Pak. Tanda di bagian kepalanya dan di bagian kakinya. Ya, kita letakkan batu atau semacamnya untuk menandai ini jenazah.
Ya, untuk menandai ini jenazah diletakkan di bagian kepala dan di bagian apa namanya? Di bagian kakinya sebagai tanda, sebagai pertanda itu kuburan. Nah, kemudian para jamaah sekalian, para ulama menyebutkan ya bahwa selesai dikuburkan boleh disiram dengan air, Pak. Fungsinya apa Ustadz disiram dengan air? Fungsinya untuk merapatkan tanah. Ya, hanya itu saja. Bukan ada maksud-maksud yang lain. Ya, bukan supaya jenazahnya ini dingin nantinya atau apa, ndak ada. Tetapi para ulama menyebutkan supaya tanahnya semakin rapat. Ya, karena tanah yang dikubur itu Pak, setelah dia dikuburkan itu mengunduk itu ya kan, apa namanya, tinggi dia. Nanti kalau kena air hujan maka dia turun Pak, turun seperti itu. Nah, maka tidak masalah kalau kita sirami air ketika itu, air biasa kita siramin ya untuk merapatkan tanah-tanah yang ada di kuburan itu tadi. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, kemudian jenazah itu ya kuburannya itu Pak disunahkan dalam keadaan tasnim. Ya, tasnim itu Pak yakni membuat semacam setengah lingkaran begini Pak ya, gundukannya. Bukan bentuk kotak ya. Bukan bentuk kotak. Sebagian kuburan itu mereka buat bentuk kotak Pak. Itu tidak dianjurkan, tidak disunahkan. Yang sunnah itu dibuat gundukan yang kayak setengah lingkaran itu. Nah, itu yang dianjurkan. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, setelah itu ada satu sunnah lagi, yaitu apa? Mendoakan dengan doa yang terakhir kita sebelum kita ya pulang dari kuburan. Ya, disebutkan di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Istaghfiru li ahikum wasalu lahu tasbit fa innahul ana yus'al." Kata Nabi SAW, selesai menguburkan jenazah ini, Nabi langsung ya berkata kepada sahabatnya, bersabda, "Istaghfiru li akhikum." Mintakanlah ampunan untuk saudara kalian ini, kata baginda Nabi. Wasalu lahu tasbit, dan mintakan untuknya kekokohan untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat. Kenapa? Fa innahul ana yus'al. Karena sekarang ini dia sedang ditanya oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Nah, makanya kata para ulama, kita dianjurkan Pak di kuburan itu mengangkat tangan. Setelah itu kemudian berdoa dengan doa begini. Allahumma gfir lahu, Allahumma tsabbithu. Diulang sampai 3 kali Pak. Jadi berdoa menghadap kiblat tentunya. Selesai ini sudah menguburkan, maka kita angkat tangan, kemudian kita berdoa 3 kali. Allahumma gfir lahu, Allahumma tsabbithu. Allahumma gfir lahu, Allahumma tsabbithu. Allahumma gfir lahu, Allahumma tsabbithu. 3 kali. Artinya, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah jenazah ini. Allahumma tsabbithu, ya Allah kokohkanlah dia, kuatkan dia untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat. Nah, itulah yang kita mintakan untuk jenazah tersebut berdasarkan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata para ulama boleh sedikit memberikan khutbah jenazah, ya, untuk memberikan peringatan, nasihat kepada orang-orang yang hadir dan juga untuk memerintahkan supaya terutama keluarga yang ditinggal supaya bersabar, supaya ridho menerima ketetapan. Karena mereka lagi bersedih Pak. Maka kita nasihati, kita ingatkan, kita suruh dia bersabar, ambil hikmahnya. Itu intinya. Inti dari khutbah jenazah yang kita sampaikan. Tidak usah lama-lama. Ya, mungkin 5 menit, 10 menit ya sudah disampaikan. Intinya apa yang perlu kita sampaikan. Demikian pula pesan-pesan keluarga, misalnya jikalau si jenazah ini masih punya tunggakan utang misalnya, maka diwasiatkan, disuruh supaya bisa mendatangi keluarganya, supaya nanti berurusan dengan keluarganya. Ya, karena jenazah itu dia masih tergantung Pak, kalau dia masih punya utang. Ya, makanya segera diselesaikan. Segera apa? Diselesaikan. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Begitulah secara singkat cara menguburkan jenazah. Nah, setelahnya ya kaum muslimin ya pulang dari mengantarkan jenazah tersebut ke rumahnya masing-masing.
Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tadi cara atau kaifiat menguburkan jenazah. Itu yang sunnahnya tadi. Sunnahnya seperti itu. Kemudian para jamaah terkait dengan kuburan, ya, maka kuburan itu dianjurkan, ya, luas dan dalam. Luas dan dalam. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis ketika Nabi menguburkan seorang dari jenazah kaum muslimin, maka Nabi melihat orang-orang yang menggalinya. Kata Nabi, "Ausi' min kibali rijlai, ausi' min kibali ra'sihi." Min kibali ra'sihi. Kata Nabi, luaskan di daerah kaki kuburan itu. Luaskan di daerah kepala kuburan tersebut. Dari sini kata Nabi, diluaskan, dianjurkan seperti itu. Nah, dalamnya sampai berapa meter, Ustaz? Ya, dalamnya sampai berapa meter? 1 meter kah? 2 meter kah? Nah ini tidak ada ukuran pasti, ya. Yang jelas kata para ulama, apa yang ma'ruf di kalangan kaum muslimin, dan tentunya orang yang menggali, yang bertugas menggali itu paham akan hal itu. Ya, terkadang dia gali sampai 1,5 meter, ya, atau mungkin lebih kurang daripada itu. Tidak ada ketentuannya. Yang jelas jangan sampai, ya, membuat ada hewan bisa menggali di situ. Atau jangan sampai, ya, aroma yang tidak baik tercium, ya, karena jenazahnya tidak terlalu jauh dari permukaan tanah. Maka yang itu saja yang perlu diperhatikan. Nah, ini kata para ulama rahimahumullahu taala. Kemudian para jamaah sekalian, diingatkan juga oleh para ulama, dalam satu lubang kubur yang dianjurkan adalah 1 jenazah. Dalam 1 liang kubur, 1 galian kubur, maka yang disunahkan 1 jenazah saja. Tidak lebih dari 1 jenazah. Jangan dalam 1 liang kubur dikuburkan 2 orang, 3 orang, tidak. Tapi 1 orang saja. Kecuali kata para ulama, kalau dalam kondisi darurat, Pak. Bagaimana itu darurat, Ustaz? Misalnya ada kematian massal, Pak. Ya, ada kematian massal, ya kan? Ada orang kena musibah, meninggal secara massal. Banyak jenazah, Pak. Ya, kalau mau digali satu-satu, enggak kegalian, ya kan? Maka akhirnya para ulama dalam hal ini, jikalau memang kondisi darurat, maka boleh dikubur massal. Ya, digali, ya, untuk beberapa, kemudian dikuburkan secara massal di situ. Ini kalau memang, ya, ada kondisi yang seperti itu yang tidak memungkinkan untuk 1 liang kubur 1 orang jenazah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Nah, hanya kata para ulama, kalau dikuburkan massal hendaknya dipisah. Kuburan laki-laki, kuburan laki-laki, kuburan perempuan, perempuan. Jangan laki perempuan campur di situ. Nah, ini kata para ulama. Misalnya banyak yang meninggal, Pak, massal ini. Ya, maka dipisahkan mana jenazah laki-laki, mana jenazah perempuan untuk dikuburkan massal. Nah, maka jenazah laki-laki, ya, yang dikuburkan secara massal sama laki-laki di liang kubur yang sama. Yang perempuan sama dengan perempuan. Seperti itu kata para ulama rahimahumullahu taala. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian diingatkan juga, ya, terkait dengan kuburan ini. Kuburan itu, Pak, kata para ulama, tidak boleh terlalu ditinggikan. Ya, tidak boleh terlalu ditinggikan. Ya, karena pesannya Nabi kepada Sayyidina Ali dalam hadis riwayat Muslim, la tada timthalan illa tomastah wala qabran musyrifan illa sawaitah. Kata baginda Nabi kepada Sayyidina Ali, jangan kau biarkan ada gambar-gambar makhluk bernyawa kecuali harus kau hapuskan, dan jangan kau biarkan ada kuburan yang terlalu tinggi kecuali harus kamu ratakan. Jangan sampai terlalu tinggi. Ya, jadi kuburan itu ditinggikan, cuman kata para ulama ukurannya sejengkal saja, Pak, dari tanah. Sejengkal saja, jangan lebih dari sejengkal. Ada sebagian orang sampai tinggi kuburannya. Nah, yang dianjurkan itu sejengkal saja. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kuburan itu, ya, tidak dikapuri, tidak dibangun di atasnya sesuatu. Ini dari perkara-perkara yang dianjurkan. Makanya kalau kita mau melihat kuburan-kuburan yang sunnah itu, Pak,
yang sesuai tuntunan Nabi. Kalau kita jalan-jalan pergi ke Mekah atau ke Madinah, ada kuburan di Mekah itu kuburan Ma'la namanya, Maqbaratul Ma'la, ya. Dan yang paling terkenalnya di Madinah, yaitu Maqbaratul Baqi. Nah, itulah cara kuburan-kuburan yang sunnah seperti itu, Pak. Hanya gundukan tanah, ya. Kemudian ada tanda-tanda yang di situ diletakkan batu sebagai pertandanya. Itulah yang dianjurkan untuk kuburan itu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian, ini dari perkara yang kami perlu ingatkan juga terkait dengan orang-orang yang mengantar sampai ke kuburan dan juga ziarah kubur. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi pada saat menguburkan jenazah sahabatnya, ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melepas sandalnya, Pak. Nah, ketika berada di kuburan, adab orang yang masuk kubur, sandal itu dilepas, Pak. Sandalnya dilepas. Kecuali kata para ulama, kalau ya jalan-jalan yang ada di kuburan itu berduri, Pak. Ya, dan kita tidak bisa nanti tercucuk nanti kaki kita misalnya. Atau kita sakit, Pak, tidak bisa kena misalnya. Mungkin ini uzur, seperti itu uzur. Tapi kalau tidak ada, maka sunnahnya lepas sandal. Kalau masuk kuburan, area kuburan, masuk area kuburan, lepas sandalnya. Nah, disebutkan dalam sebuah hadis, pada saat Nabi menguburkan jenazah, tiba-tiba ada orang, Pak, yang ada di area kuburan pakai sandal sepatu. Maka kata Nabi SAW, ya sahibas sibtiyatain, waihak alki sibtiyataik. Nah, kata baginda Nabi dalam hadits yang sahih, wahai pemilik sandal, lepaskan sandalmu itu. Celaka kamu. Jangan berbuat seperti itu, lepaskan sandalmu itu. Maka akhirnya orang ini pun melihat, oh ternyata yang menegurnya Nabi, maka cepat-cepat dia lepaskan sandalnya itu. Nah, dari sini kata ulama, salah satu adab ketika masuk kuburan, jangan pakai sandal, jangan pakai sepatu, Pak. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dari perkara yang diingatkan. Kemudian tidak boleh menduduki kuburan, Pak. Ya, kuburan tidak boleh diduduki, Pak. Apalagi diinjak-injak, Pak, tidak boleh. Nah, kita berjalan di sela-sela antara kuburan-kuburan itu. Nah, ini yang repotnya kita di negeri kita ini, Pak. Kuburan itu kadang tidak terlalu beraturan, ya kan? Ya, kita lihat ya. Terkadang kita tidak sadar injak kuburan di belakang. Karena tidak terlalu beraturan kuburan-kuburan kita itu. Tapi di sebagian kayak di tanah Arab itu betul-betul diatur. Sehingga ada tempat lewat, bisa kita lewat. Kita tahu mana kuburan, mana yang bukan kuburan. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dilarang menduduki kuburan. Ya. Kata baginda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyujassasal qabar wa ayyuqa'da alaih. Rasulullah itu melarang mengapuri kuburan dan melarang duduk di atas kuburan. Itu tidak diperbolehkan. Nah, ini adab-adab yang perlu diperhatikan. Kemudian pada saat masuk ke area kuburan, jangan lupa baca doa salam, Pak. Salamnya bagaimana, Ustadz? Bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bukan. Tapi salamnya assalamualaikum ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin wa insyaallahu lalahikun. Ya. As'alullaha walakumul afiyah minal adab. Itu doanya. Assalamualaikum ahad diyari minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah lalahikun as'alullaha walakumul afiyah minal adab. Itulah doa kita ketika kita memasuki area kuburan. Demikian para jamaah sekalian yang mungkin bisa kami paparkan terkait dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan menguburkan jenazah. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita, menambah ilmu kita. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.